Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu bimbingan konseling Ibu Neng Gustini, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kami akan menjelaskan tentang dasar, prinsip, dan pendekatan bimbingan konseling. Sebelumnya izin memperkenalkan seluruh anggota kelompok 2 kelas 3C Pendidikan Bahasa Inggris. Yang pertama ada Nurul Kusumaningrum dengan NIM 12020400096 sebagai pemateri pertama. Lalu ada Resti Madina Dewi dengan NIM 12020401007 sebagai pemateri terakhir. Dan saya sendiri Muhammad Yaftal Gipari dengan NIM 120204009 sebagai pemateri yang kedua. Oke, kepada pemateri saya persilahkan. Dasar atau landasan bimbingan konseling. Proses pendidikan dan pengajaran agama dalam bahasa psikologi dikatakan sebagai bimbingan. Para nabi diutus untuk membimbing dan mengarahkan manusia ke arah kebaikan yang hakiki, dan juga sebagai figur konselor yang sangat mumpuni dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan jiwa manusia agar manusia keluar dari tipu daya setan. Landasan utama bimbingan dan konseling Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber. Pedoman hidup bagi umat Islam dalam arti mencakup seluruh aspek kehidupan. Sabda Nabi SAW, Aku tinggalkan sesuatu bagi kalian semua, yang jika kalian selalu berpegang teguh kepadanya, niscaya selama-lamanya tidak akan pernah salah langkah. Sesuatu itu yakni kitabullah dan sunnah Rasulullah. Al-Quran dan sunnah Rasul adalah landasan ideal dan konseptual bimbingan konseling Islam. Dari kedua dasar tersebut, gagasan, tujuan, dan konsep-konsep bimbingan konseling Islam bersumber. Segala usaha atau perbuatan yang dilakukan manusia selalu membutuhkan adanya dasar sebagai pijakan untuk melangkah pada satu tujuan, yakni agar orang tersebut berjalan baik dan terarah. Begitu juga dalam melaksanakan bimbingan Islam didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan hadis, baik yang mengenai ajaran pemerintah atau memberi bimbingan dan petunjuk. Dasar bimbingan Islam. Dari perspektif bimbingan, Islam memberikan pandangannya di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang menjelaskan mengenai dasar manusia untuk memberi petunjuk atau bimbingan kepada orang lain. Ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, dasar konseling Islam. Dari perspektif konseling, Islam memberikan pandangannya di dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang bermuara pada manusia itu harus saling memberikan nasihat satu sama lain. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati
supaya menaati kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Jadi, landasan utama dalam bimbingan dan konseling Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dapat menjadi sumber bimbingan dan konseling Islam, nasihat, dan obat bagi manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Isra yang artinya, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." Ayat ini menunjukkan agar manusia selalu mendidik diri sendiri maupun orang lain, dengan kata lain membimbing ke arah mana seseorang itu akan menjadi baik atau buruk. Al-Quran dan Sunnah Rasul merupakan landasan utama bagi bimbingan dan konseling Islami, yang juga dalam pengembangannya dibutuhkan landasan yang bersifat filsafat dan keilmuan. Al-Quran dan Sunnah Rasulnya dapat dikatakan sebagai landasan ideal dan konseptual bimbingan dan konseling Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yapta Gipari. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip bimbingan konseling. Pengertian prinsip bimbingan konseling. Prinsip berasal dari kata prinsipra, yang artinya permulaan dengan cara tertentu yang melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya bergantung pada pemula itu. Arifin dan Ertikawati pada tahun 1994 menjabarkan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama prinsip-prinsip umum, yang kedua prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan individu, yang ketiga prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan bimbingan, yang keempat ada prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan dan konseling. Lalu saya akan menjelaskan terkait poin-poin tentang prinsip-prinsip bimbingan konseling. Yang pertama ada prinsip-prinsip umum. Bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Bimbingan diarahkan kepada memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Lalu ada prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan individu atau pada siswa. Pelayanan bimbingan dan konseling harus diberikan kepada semua siswa, artinya semua siswa baik yang memiliki masalah sederhana hingga yang kompleks perlu dibantu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Lalu ada prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing. Pembimbing atau konselor harus melakukan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pembimbing atau konselor di sekolah atau madrasah dipilih atas dasar kualifikasi, kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuannya. Lalu ada prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Pelaksanaan bimbingan dan konseling harus ada di kartu pribadi kumulatif record bagi setiap siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Belina Dewi sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai pendekatan bimbingan dan konseling. Pendekatan terdiri dari kata dasar dekat yang memiliki imbuhan pe dan an yang memiliki arti usaha untuk mendekati atau mendekatkan. Pendekatan bimbingan adalah suatu usaha konselor untuk mendekati konselingnya agar konseling mau bercerita. Pendekatan dalam bimbingan konseling benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan konseling yang terarah dan tidak asal-asalan. Pendekatan BK dibagi menjadi 4, antara lain pendekatan krisis, pendekatan remedial, pendekatan preventif, dan pendekatan perkembangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masing-masing dari pendekatan BK. Yang pertama adalah pendekatan krisis, atau disebut juga dengan pendekatan kuratif, yang merupakan upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami masalah. Tujuan dari pendekatan ini adalah mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh individu atau konselor. Dalam pendekatan ini, individu yang menyertai konselor. Lalu, konselor akan memberikan bantuan sesuai dengan masalah yang dialami individu atau konseling. Yang kedua adalah pendekatan remedial,
yang merupakan pendekatan bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kekurangan atau kelemahan. Tujuan dari bimbingan ini adalah untuk memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang dialami individu. Dalam pendekatan ini, konselor memfokuskan tujuannya pada kelemahan-kelemahan individu dan selanjutnya berupaya untuk memperbaikinya. Yang ketiga adalah pendekatan preventif, yang merupakan pendekatan yang diarahkan pada antisipasi masalah-masalah umum individu, mencegah jangan sampai masalah tersebut menimpa individu. Konselor akan memberikan beberapa upaya seperti informasi dan keterampilan untuk mencegah masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah pendekatan perkembangan. Dalam pendekatan ini, layanan bimbingan diberikan kepada semua individu. Jadi bukan hanya kepada individu yang menghadapi masalah. Bimbingan perkembangan dapat dilaksanakan secara individual, kelompok, bahkan klasikal melalui layanan pemberian informasi, diskusi, proses kelompok, serta penyaluran bakat dan minat. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan potensi dan kekuatan yang ada pada individu secara optimal. Sekian penjelasan dari saya sebagai pemateri ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada kesalahan karena kesalahan datangnya dari kami dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan cepat puas karena kami bukan obat pemuas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.